Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Iwan amat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya. Kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di bumi ini dalam rangka sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal untuk di akhirat kelak. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Hadis Rasulullah yang berbunyi innamal amalu binniyat, yaitu segala perbuatan kita itu tergantung dari niat kita. Ketika niat kita lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata, tentu kita tidak khawatir atas apa-apa efek daripada perbuatan baik kita itu. Atau ketika perbuatan baik kita itu tidak diakui orang, atau bahkan mungkin dicemooh, atau yang sudah kita bantu, kita baikin itu tidak senang pada kita, ya nggak apa-apa. Atau bahkan perbuatan baik kita itu diklaim oleh orang lain sebagai perbuatan dia, misalnya seperti itu, ya nggak apa-apa juga, karena Allah maha mengetahui dan maha teliti serta maha cepat hitungannya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki Asmaul Husna dan kita yakin karena bahwa perbuatan kita itu adalah lurus karena Allah, kita tidak khawatir dengan apapun yang terjadi. Niat kita adalah berbuat baik, membantu orang, siapapun itu yang perlu bantuan kita bantu. Sehingga apapun yang terjadi tentunya kita tidak ambil pusing dan kita tidak ragu, karena pasti amalan itu tidak meleset, pasti ke kita. Sehingga kita tidak perlu mengklarifikasi, memberi penjelasan bahwa itu adalah perbuatan kita, bahwa itu adalah karena kita. Nggak perlu. Kita hanya membantu dan kita hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, sehingga dalam kita atau dalam diri kita nyaman dan tenang. Kita tidak memikirkan efek-efek apapun atas perbuatan kita yang memang kita niatkan karena Allah itu. Iwan amat yang dirahmati Allah, kita tahu saat ini begitu luar biasa ujian dan godaan. Kalau kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama, manusia pertama, itu pun sudah diuji, sudah digoda oleh setan, oleh iblis. Jadi sampai kapanpun memang itulah manusia akan digoda selalu oleh iblis. Sehingga kita harus menguatkan keimanan kita. Kita harus senantiasa menambah ilmu sehingga kita tidak ketinggalan, karena ilmu itu adalah juga kewajiban kita sebagai umat Islam. Iwan amat yang dirahmati Allah, kebaikan tentunya yang terutama adalah dengan orang-orang dekat kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik, kakak, sepupu, terus ke tetangga, tangga dekat, tangga agak jauh, semuanya seperti itu. Karena apa? Karena memang kita hidup dunia seperti itu, harus berbuat baik kepada siapapun. Dan kita tidak memperdulikan kebaikan itu dibalas dengan apa oleh manusia, tidak. Karena tujuan kita adalah satu, mendapat ridho Allah dan mendapatkan bekal ketika kita hidup setelah kematian, yaitu di akhirat kelak. Karena hidup sesungguhnya adalah hidup setelah kematian, dan dunia ini hanya tempat ujian, tempat cobaan. Kita tidak bisa lepas dari ujian maupun cobaan di dunia ini, karena memang tempatnya. Jadi kalau kita kena uji terus terpengaruh dengan kehidupan kita, ya sebenarnya itu tidak boleh terjadi, karena kita tahu bahwa dunia ini tempat ujian, dan ujian itu adalah Allah berikan semampu kita, sekemampuan kita. Allah tidak akan menguji kepada kita yang kita tidak mampu menjalaninya atau menyelesaikannya. Pasti itu janji Allah. Jadi ketika ada ujian, ya kita biasa saja,
karena kita tahu pasti bahwa itu adalah kita mampu. Dan ketika kita menerima ujian, kita tidak perlu menyelesaikannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jangan sampai, misalnya contoh, kita mungkin kesulitan ekonomi, lalu kita mengklik pinjol, atau kita mencari lintah darat, tengkulak dan lain sebagainya. Kita pinjam uang dengan bunga yang luar biasa, dengan riba luar biasa. Itu salah, solusinya salah. Ujian ketika kita tidak punya uang atau susah ekonomi, tentu kita harus giat lagi bekerja, giat lagi ikhtiar, apapun kita kerjakan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Karena rezeki yang utama adalah kita tetap dalam keimanan, tetap dalam Islam, tetap dalam kesehatan. Itu ujian yang luar biasa. Karena ketika kita sakit, kita tidak bisa ikhtiar, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya di rumah saja. Nah itulah. Jadi harus kita syukuri rezeki-rezeki yang tadi kita tidak menyangkanya. Karena banyak orang berpikir bahwa rezeki itu hanya berupa uang, harta, kekayaan seperti itu. Padahal itu adalah rezeki yang nomor sekian. Yang utama tentunya kita tetap dalam keimanan dan tetap dalam Islam. Ya hadirin yang dirahmati Allah, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentunya buat saya sendiri dan juga buat rekan-rekan, karena kita ingat bahwa sesungguhnya kehidupan yang benar itu adalah kehidupan setelah kematian. Maka sering-seringlah mengingat kematian. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan saya mohon ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.